Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kita memasuki pertemuan ke-9 pada Big Data dan Analisis Bisnis dengan topik analitik data tingkat lanjut atau clustering. Konsep clustering. Data diartikan kelompok, dengan demikian pada dasarnya analisis cluster akan menghasilkan sejumlah cluster atau kelompok. Analisis ini diawali dengan pemahaman bahwa sejumlah data tertentu sebenarnya mempunyai kemiripan di antara anggotanya. Karena itu, dimungkinkan untuk mengelompokkan anggota-anggota yang mirip atau mempunyai karakteristik yang serupa tersebut dalam satu atau lebih dari satu klaster. Terdapat dua metode yang digunakan dalam konsep klaster ini. Terdapat dua metode yang digunakan dalam konsep clustering ini, antaranya hierarchical clustering dan non-hierarchical ya clustering. Hierarchical clustering adalah suatu metode pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan paling dekat. Berikut ilustrasi metode hierarchical clustering yang ditunjukkan oleh gambar. Inilah dia, ya. Mulai 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Ini dah dia. Ya, cluster ya, perkelompokan ya. Ini non-hierarchical clustering. Metode non-hierarchical ya, clustering justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan. 2 cluster, 3 cluster, atau dan lain sebagainya. Contoh metodenya adalah key-means clustering. Berikut ilustrasi konsep non-hierarchical clustering yang ditunjukkan oleh gambar. Ini dia non-hierarchical clustering. Key-means versus kernel key-means. Key-means clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster atau kelompok, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan cluster atau kelompok yang lain, sehingga data yang berada dalam satu cluster atau kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil. K-means versus kernel K-means. Langkah-langkah melakukan clustering dengan metode K-means adalah sebagai berikut. Satu, tentukan jumlah cluster key. Inisialisasi key pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random atau acak. Nomor tiga, alokasikan semua data atau objek ke cluster terdekat berdasarkan jarak kedua objek tersebut atau jarak Euclidean yang ditunjukkan oleh persamaan 31 berikut. Ya, inilah dia di X1 I XC, ini rumusnya. Nomor 4, hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang menggunakan persamaan. Ada ini. Nomor 5, jika pusat klaster tidak berubah lagi, maka proses clustering selesai atau kembali ke langkah nomor 3 sampai pusat klaster tidak berubah. Ya. K-means adalah algoritma unsupervised, ya, unsupervised learning yang membagi kumpulan data ke dalam sejumlah klaster atau kelompok. Tetapi K-means clustering memiliki kelemahan dalam memproses data yang berdimensi banyak, khususnya untuk data yang bersifat non-linearly separable. Sedangkan dalam dunia nyata saat ini, data yang tersedia atau yang diperoleh memiliki dimensi yang banyak dan bervariasi. Dalam hal ini, penambahan fungsi kernel pada input data clustering merupakan pilihan yang baik. Pada umumnya, perluasan dari K-means ke kernel K-means
direalisasi melalui pernyataan jarak dalam bentuk fungsi kernel. Dengan menggunakan jarak Euclidean pada tradisional K-means dan fungsi pemetaan pada ini himpunan kosong ini tanda yang kayak gini ya, maka algoritma K-means clustering dapat diubah menjadi satu, tentukan jumlah cluster key, inisialisasi K pusat ya, cluster ini bisa dengan berbagai cara. Namun yang sering dilakukan adalah dengan cara random atau acak. Nomor tiga, alokasikan semua data objek ke klaster terdekat berdasarkan jarak yang dihitung menggunakan rumus fungsi pemetaan dan fungsi kernel ya. Setelah mendapat jarak titik data terhadap masing-masing klaster pada langkah 3, jarak terdekat titik data dengan suatu klaster berarti titik data tersebut termasuk dalam klaster tersebut. Berikutnya, perhatikan kondisi berhenti. Misalnya, jika pusat klaster tidak berubah lagi, maka proses clustering selesai. Atau kembali ke langkah nomor 3 sampai pusat klaster tidak berubah. Kondisi berhenti, termination condition. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah diperlukan iterasi selanjutnya atau tidak, atau stop condition. Misalnya A, jumlah iterasi maksimum, B, fungsi objektif, dan threshold. Fungsi objektif dihitung dan nilai threshold pada sistem ini diperoleh dari masukan user. Inilah dia visualisasi application mapping data kernel K-means, input space, dan future space. Ini dia K, X1, XI, XZ, kemudian Q, ini himpunan kosong ini ya, atau mungkin beda ya simbolnya ya, atau XI dot ya, XZ. K-means adalah algoritma unsupervised learning yang membagi kumpulan data ke dalam sejumlah cluster atau kelompok. Akan tetapi K-means clustering memiliki kelemahan di dalam memproses data yang berdimensi banyak, khususnya untuk data yang bersifat not linearly separable. Sedangkan dalam dunia nyata saat ini data yang tersedia atau data yang diperoleh memiliki dimensi yang banyak dan bervariasi. Dalam hal ini penambahan fungsi kernel pada input data clustering merupakan pilihan yang baik. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kita dan kuliah kita pada pagi hari ini.